Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang kesalahan sebagian saudara-saudara kita menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara dari sisi nama sudah salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah berarti dia harus mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Pernahkah Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi? Melakukan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya? Ahlus Sunnah berarti mengikuti sunnah. Sunnah tidak ada yang lain adalah sunnah Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ada 2 di sini. Tidak 3, tidak 4, tidak 5. Maka tidak ada sunnahnya Imam Syafi'i, sunnahnya Imam Bukhari, sunnahnya Imam Fulan, tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, imam-imam kita semuanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Tidak ada yang keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, dalam hal ini beliau keliru dalam mereka keliru dalam menisbatkan dirinya. Pertama Ahlus Sunnah, yang kedua Al-Jamaah. Al-Jamaah al-aslu al-ijtima'. Yang dimaksud jamaah adalah satu, sama, ya, berkumpul dalam satu wadah, satu kelompok. Kelompok siapa? Tentu kelompok para sahabat. Nabi seorang diri, yang banyak adalah para sahabat. Wahum ghairu mujtami'ina fi araihim, sementara mereka tidak berkumpul dalam satu ucapan, mereka tidak berkumpul dalam satu pendapat. Fa fi kutubihim at-tadakhul, di dalam kitab-kitab mereka terjadi banyak perselisihan. Ambil contoh satu, Ahlul Kalam, falasifah. Siapa tokoh besar Ahlul Kalam, falasifah? Al-Ghazali, tokoh besar Ahlul Kalam. Apakah beliau satu pendapat dengan yang lainnya? Ya, Ibn Rushd misalnya, tidak. Berbantah-bantahan dengan luar biasa. Ya, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Asy'ariyah, apakah Asy'ariyah berada dalam satu ucapan, satu ilmu, satu pendapat? Tidak. Sebagian mereka meyakini bahwa Allah mempunyai sifat sebanyak 20. Sebagian mengatakan 13. Sebagian lagi mengatakan 7. Lihat. Inilah firqah-firqah. Bandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mulai yang pertama kali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai zaman kita sekarang ini, Syekh Albani, Syekh bin Baz, semuanya sama meyakini bahwa seluruh nama-nama Allah mengandung sifat. Berarti sifat Allah sebanyak namanya ditambah dengan sifat yang bukan nama. Kan berulang kali kita pelajari bahwa
seluruh nama Allah adalah sifatnya, sedangkan sifat Allah belum tentu namanya. Ini kaidah, ini diyakini oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari masyrik sampai maghrib, tidak ada perbedaan. Mereka berbeda dalam masalah fikih mungkin, berbeda dalam masalah halal haram sedikit mungkin, tapi masalah akidah tidak ada perbedaan. Bandingkan Asy'ariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, berselisih. Tidak mentang-mentang sesama Jahmiyah lalu mereka mengucapkan ucapan yang sama, beda. Beda. Ya. Kadang zaman saja sudah membedakan. Antum tahu, sekitar 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, bagaimana orang-orang sufi kehidupan mereka. Orang-orang tarekat sufiyah 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu hidup miskin, penuh dengan kemiskinan. Bahkan mereka melihat orang kaya itu tercela. Sufi, bandingkan dengan sufi hari ini, kaya raya, sama-sama sufi, ya, hanya beda zaman. Dengan zaman yang berbeda, mereka berbeda dalam memandang sesuatu, melakukan sesuatu. Bandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari zaman Nabi dan para sahabat sampai hari ini tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkan kaya. Tidak ada yang mengatakan bahwa haram kaya itu tercela. Tidak ada. Miskin itu terpuji, tidak ada. Tergantung dalam keadaan miskin dia sabar apa tidak. Tergantung dalam keadaan kaya dia bersyukur apa tidak. Jadi bukan miskinnya yang menyebabkan mereka masuk surga, dan bukan karena kayanya yang menyebabkan mereka masuk neraka. Karena kaya tidak bersyukur, tidak bayar zakat, malah dengan kekayaannya dia berbuat maksiat, nah, itu yang menyebabkan mereka masuk neraka. Ya. Dengan miskin lalu dia bersabar, tetap menjalankan perintah Allah, maka itu yang menyebabkan dia masuk surga. Ya. Hatta inna ba'dahum yudallilu ba'dan. Satu sama lain saling menyesatkan, satu sama lain saling mengkafirkan. Inilah firqah-firqah. Ya. Wa yatanaqadu huwa binafsihi. Bagaimana dikatakan dengan jamaah sementara mereka berselisih. Ya. Tidak pas dari segi nama. Kemudian beliau membawakan pensyarah kitab Thahawiyah ketika mengucapkan ucapan Al-Ghazali. Antum tahu siapa Al-Ghazali? Di negeri kita ini disebut sebagai imam. Ya. Sementara Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai kadang tidak disebut sebagai imam. Yang kedua ini lebih berhak daripada beliau. Ya. Bahwa beliau orang pintar, orang cerdas, ya. Muridnya Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan, seandainya Allah memberikan umur yang lebih panjang kepada guru kami Al-Ghazali, niscaya beliau akan memiliki ilmu yang banyak tentang hadis. Di akhir hayat Al-Ghazali, beliau mempelajari hadis. Beliau mulai baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tadinya tidak. Tadinya yang dibaca oleh beliau tulisan-tulisan ahli filsafat, falasifah. Karena memang hari itu ilmu filsafat dikibarkan di dunia Islam. Ya. Beliau salah satu yang sibuk mempelajarinya. Dan Abu Bakar Ibnul Arabi
menyatakan bahwa guru kami telah mempelajari filsafat sampai sedalam-dalamnya. Dan kami tahu guru kami akhirnya tidak puas dengan ilmu filsafat, lalu ingin keluar, tapi tidak sanggup. Mana bukti bahwa beliau ingin keluar? Kitab yang ditulis oleh beliau, Tahafutul Falasifah, kesesatan orang-orang filsafat. Ini ditulis oleh beliau, Tahafutul Falasifah. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak puas dengan ilmu filsafat yang sudah beliau geluti selama puluhan tahun. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini masih saja beliau berbicara berdasarkan filsafat. Itulah syubhat. Maka syubhat itu ketika sudah masuk dalam diri kita, sulit sekali keluarnya. Sangat sulit. Maka jaga diri kita. Jangan sampai ada syubhat masuk ke kepala kita. Bentengi. Ya. Syekhul Islam ketika ditanya oleh murid-muridnya bagaimana supaya tidak terkena syubhat, bagaimana agar kita tidak terkena syubhat, beliau membuat contoh permisalan, jangan kalian seperti cangkir, bejana, gelas, ya. Diisi apapun masuk, gitu. Jadilah seperti cermin, ya, ketika disinari mantul. Nah, itu kalau pengen selamat dari syubhat. Maksudnya apa? Kalau syubhat datang, bentengi. Jangan malah ditangkap. Cangkir, gelas, kalau ada air mengucur ditangkap. Jangan seperti itu. Ya. Maka tutup telinga kita rapat-rapat. Jangan mendengar syubhat. Karena berbahaya. Ini salah satunya beliau. Tokoh besar. Sudah sadar bahwa filsafat itu sesat, tetapi banyak ucapan-ucapan beliau yang mendukung filsafat. Antum bisa cek di kitab beliau yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Ya, kitab kebanggaan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, padahal Al-Iraqi mengatakan 990 sekian, hampir 1000. Apa? Hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Antum tahu hadis la aslalahu itu? Di Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Musnad Abdul Razak, Musnad Ahmad, tidak ada. Itu bukan ucapan orang sembarangan. Al-Iraqi, murid dari Syekhul Islam Al-Hafidh, hampir 1000 yang tidak ada asal usulnya. Jadi banyak sekali hadis-hadis di situ, nggak bisa dicek di mana. Ini ada di mana? Kitab hadis kan nggak banyak, nggak sampai ratusan kan? Bisa dihitung. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Darimi, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Musnad Abdul Razak, nggak ada, semuanya nggak ada. Hampir 1000. Belum yang dhaif, belum yang maudhu, palsu. La aslalahu bukan maudhu, la aslalahu bukan dhaif, nggak ada. Gitu. Kalau maudhu itu ada, tapi hadis ini palsu, kelihatan kepalsuannya karena di ini. La aslalahu beda lagi, nggak ada. Ya sama ketika ada orang hari ini bikin hadis, ya, dia pintar bahasa Arab, bikin hadis qala Rasulullah, la aslalahu itu. Gitu, bukan maudhu. Kalau maudhu ketahuan. Lihat Nasai, di dalam sanadnya itu ada orang yang pendusta, tertuduh dusta. Nah, itu maudhu. Kalau la aslalahu nggak ada. Lebih parah lagi. Ya. Nah itu. Ya. Antum bisa lihat di dalamnya, ya, penuh dengan filsafat. Salah satunya yang saya ingat ketika beliau membahas tentang tangisan. Kan tangisan, menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, itu disukai, mulia, banyak dalil, ya kan? Ainani la tamassuhumun nar,
Ada dua pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka menangis karena takut kepada Allah ini mempunyai keutamaan. Nah, lalu beliau mengatakan, apalagi ketika kita mendengar ayat Al-Quran yang berbicara tentang neraka, yang berbicara tentang kengerian hari akhir, lalu kita menangis. Ini lebih baik. Ya. Bagaimana kalau bukan karena Al-Quran? Ya, tapi karena ucapan seseorang atau syair yang melembutkan hati, itu bagus. Gitu. Bagaimana? Orang filsafat begitu kan? Terus bikin permasalahan yang ujung-ujungnya sampai kepada pembahasan dengar Al-Quran tidak menangis. Kenapa? Karena udah sering. Alhamdulillah, apalagi alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau udah tiap hari dengar, biasa, nggak nangis. Ya. Lalu kita mendengarkan syair dari seorang penyair, syairnya bagus, mengingatkan kita kepada surga neraka, lalu kita menangis. Nah, detik itu lebih bagus mana? Dengar syair tadi menangis, apa dengar Al-Fatihah? Beliau jawab, dengar syair. Subhanallah. Ya, ra'yu. Ya. Bagaimana mendengarkan syair bikinan seorang manusia yang bisa benar bisa salah dikatakan lebih baik daripada mendengarkan Al-Fatihah? Tentu ini menyalahi dalil, menyalahi hujjah. Tidak ada mendengar sesuatu yang lebih mulia dari mendengarkan firman-firman Allah. Ini firman Allah, ucapan Allah, mukjizat. Nah, itu salah satunya. Ya, filsafat kan begitu. Nah, wa huwa mimman balagha dzirwata ilmil kalam. Beliau Al-Ghazali salah seorang yang mempelajari ilmu kalam sampai kepada zirwahnya, sampai kepada puncaknya. Ya, kalau sekarang mungkin sudah disebut sebagai profesor doktor, ya, dalam ilmu filsafat. Apa yang beliau ucapkan di akhir hayat beliau, dan ini dinukil oleh Ar-Razi, diikuti oleh Ar-Razi, sama Ar-Razi bertobat juga. Ya, walillahilham, ada beberapa ulama yang bertobat dari ilmu kalam, dari kesesatan, kembali kepada hadis. Nihayatu iqdamil uqul iqal. Mengedepankan akal, ini dalam bentuk syair ya. Terjemahnya tentu tidak bisa letterlock. Mengedepankan akal berakhir dengan apa? Terikat. Diikat. Orang diikat kan nggak baik, ya kan? Gara-gara apa? Mengedepankan akal. Akal dikedepankan. Dalil belakangan. Beliau mengatakan setelah beliau berpuluh-puluh tahun mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, akhirnya beliau mengucapkan ucapan ini. Mengedepankan akal berakhir dengan jeratan. Wa aktsaru sa'yil alimin dhalal. Dan kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang itu kesesatan belaka. Mengaku beliau di sini. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Arwah-arwah kami, roh-roh kami buas di dalam jasad kami. Berbeda dengan roh seorang mukmin, tenang. Tenang, ini buas. Wahsyah. Wa ghayatu dunyana adza wa akhir dari dunia kami adalah sakit, menderita. Ya. Itu bisa lihat orang-orang filsafat itu pengaruh ke badannya. Badannya menjadi kurus, sakit-sakitan, menderita. Ya bukan karena ada penyakit yang dari luar, karena dia rusak fitrahnya. Antum bandingkan dengan siapa? Yang sehat, kuat, luar biasa, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mempunyai fisik yang luar biasa. Tidak ada manusia yang fisiknya sehebat para nabi dan rasul. Kenapa? Terpengaruh oleh akidahnya. Karena di dalam dirinya itu sehat. Di dalam jiwanya itu sehat. Ya.
Maka pepatah mana itu kebalik itu ya. Di dalam badan yang sehat, nah, kebalik. Berapa banyak badannya sehat-sehat, tapi sakit jiwa, tapi pembohong, tapi koruptor, pak pezina, padahal badannya sehat-sehat. Kebalik. Justru dengan akidah yang sahihah, dengan tauhid, dengan beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kesehatan di badannya. Ada pengaruh dari dalam kemudian keluar. Gitu. Lam nastafid min bahsina tula umrina. Kami habiskan seluruh umur kami. Untuk apa? An jama'na fihi qila wa qalu, untuk mengumpulkan katanya. Jadi ilmu filsafat semuanya katanya. Ya, kata si A, kata si B, kata si C, kata si D. Kata saya termasuk. Ya, kata saya kan termasuk. Menurut kami, menurut hemat kami. Ah itu, ilmu filsafat begitu. Menurut saya enggak seperti itu. Ya. Beliau mengatakan begitu, tapi menurut saya enggak ada qala Allah wa qala Rasul. Ini kata Allah, ini kata Rasulullah, ini wahyu dari langit, ini langsung penjelasan dari Allah. Enggak ada. Kalau toh ada sedikit sekali. Ya, karena ilmu filsafat memang ilmu dari memeras otak, berpikir, olah pikir. Kalau itu dipakai untuk dunia, bagus. Karena dunia itu didapat dari mikir. Dan yang masuk ke negeri Islam memang dua. Ilmu filsafat dalam masalah tabi'i dan ilmu filsafat dalam masalah ketuhanan. Dua-duanya masuk ke negeri Islam. Nah, yang masalah tabi'i ini justru kaum muslimin nggak semangat. Justru kaum muslimin tidak tertarik. Justru kaum muslimin tertarik dalam ilmu ketuhanan. Jadilah ini rusak, jadilah ini musibah. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah kemasukan filsafat. Itu musibah besar yang melanda negerinya kaum muslimin. Ya. Lalu beliau membandingkan. Setelah sadar bahwa ilmu filsafat tidak jauh dari katanya menurut saya, menurut si fulan. Sementara ahlu sunnah wal jamaah sebaliknya. Semuanya dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kemudian ucapan Al-Ghazali ini dikomentari oleh Ar-Razi. Laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah. Kami melihat jalan yang ditempuh oleh orang-orang ahlul kalam, manhaj yang ditempuh oleh orang-orang filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wa la tarwi ghalilan. Tidak bisa menghilangkan dahaga. Tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Artinya enggak puas. Tidak memuaskan. Wa wajadtu aqrabat turuq tariqatal Qur'an. Ini berbeda yang aku dapati di dalam Al-Quran. Al-Quran puas. Datang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman bersemayam di ars. Selesai. Yang orang kata Allah, gimana enggak selesai? Di mana Allah berada? Di ars. Kata siapa? Kata Allah. Ini yang beliau maksud. Membaca Al-Quran, membaca sunnah, selesai. Berbeda dengan ilmu filsafat, enggak ada selesai. Nanti begini, nanti begini. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik. Apa yang naik kepada Allah? Al-kalimut thayyib. Kalimat-kalimat yang baik, perbuatan yang baik naik. Berarti di mana Allah berada? Ya di atas. Begitulah ayat-ayat Al-Quran. Begitulah hadis-hadis Nabi, sama semua. Filsafat tidak. Halaman sekian begini, halaman sekian beda lagi. Ini yang dimaksud oleh beliau. Haus kami tidak terobati. Lapar kami tidak hilang, enggak puas. Nah, setelah mempelajari manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah, selesai. Terjawab sudah. Ya. Lihat dari ucapan para sahabat, ucapan para nabi dan rasul. Ucapan salah satu yang ringan saja, ucapan Zainab binti Jahsy.
Ya. Salah satu istri Nabi SAW yang menikah dengan Nabi dinikahkan oleh Allah langsung. Jelas ayatnya ya kan? Falamma qada Zaidun watara. Ketika Zaid telah menunaikan hajatnya, sudah mentalak Zainab, aku nikahkan engkau dengan Zainab. Siapa yang bilang? Aku menikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan. Yang ngomong seperti ini siapa biasanya? Wali. Ini Allah ngomong seperti itu. Aku nikahkan engkau dengan Zainab, aku nikahkan engkau dengan dia. Ya, berarti Allah jadi wali. Pernikahan Nabi dengan Zainab. Di kemudian hari, ketika istri-istri Nabi saling membanggakan diri mereka masing-masing, Zainab membanggakan dengan ini. Yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah wali-wali kalian. Tapi yang menikahkan aku dengan Nabi adalah zat yang berada di arsy. Dari atas arsy-Nya Allah menikahkan aku dengan Nabi. Lihat. Ini perkataan seorang Zainab. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Zubair. Ya, seorang Zainab faham bahwa Allah bersemayam di arsy. Manhaj seluruh sahabat sama. Akidah tauhid seluruh sahabat sama. Ya. Banyak ayat-ayat yang beliau bawakan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Memuaskan. Selesai kan? Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang mengetahui sampai di mana ilmu Allah. Tidak ada. Hatta Jibril, hatta Rasulullah SAW tidak tahu sampai di mana ilmu Allah, kekuasaan Allah. Mereka tidak tahu. Ya. Karena ilmu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sedikit, sangat sedikit sekali. Apalagi yang diberikan kepada para ulama, para kiai, para ustadz, para kita lebih sedikit sekali. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Kalian di sini termasuk siapa? Para nabi dan rasul. Sedikit. Sedikit. Ya. Kita terkagum-kagum dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Albani. Kita terkagum-kagum dengan ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Ya. Membikin kagum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis tanpa marojik di penjara 1000 judul kitab. Ya. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para nabi dan rasul. Itu kata Allah sedikit. Sedikit dibanding ilmu Allah. Maka ketika Nabi Musa dan Khadir sedang berada di perahu kapal, melihat seekor burung yang menempelkan paruhnya ke air laut. Ya, lalu terbang. Khadir mengatakan kepada Musa, air yang menempel di paruh burung, itulah ilmu yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Sedangkan air yang ada di samudra luas itu, ilmu yang Allah sembunyikan. Sedikit sekali. Ya. Apalagi kita. Ya. Maka tidak boleh kita merasa punya banyak ilmu, tidak boleh. Ya. Dan orang semakin belajar, semakin merasa sedikit sekali ilmu. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan mencari ilmu. Yang pertama, tahapan awal. Ya. Ketika dia belajar, apa perasaan dia? Enggak ada orang yang tahu seperti saya. Tahapan awal begitu. Ya. Begitu belajar silat, begini toh. Kayaknya dia doang yang bisa silat. Gitu ya. Itu tahapan awal. Biasa orang baru belajar begitu. Ya, baru belajar bahasa Arab, fi'il madhi, fi'il mudhari. Wow, kayaknya dia doang yang tahu bahasa Arab, gitu ya. Baru belajar, mungkin seminggu 2 minggu.
Terus dengan berjalannya waktu dia terus belajar, akhirnya dia objektif. Ya. Nah, ini saya tahu, kalau ini saya enggak, ini nah, tidak seperti tahap awal, ya. Terus dia belajar terus sampai kepada puncaknya. Sebagaimana yang dialami oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Sa'd bin Baz, Utsaimin, Sa'labani. Apa dia bilang? Apa mereka bilang? Merasa bodoh. Merasa bodoh. Dan itu karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Setelah merasa bodoh, makin belajar, baru tahu saya merasa bodoh. Baca lagi, baru tahu merasa bodoh. Ya. Ya, ada pertanyaan?